apa-apa. Survei lagi. Lahan punya bapak apa? Ke rumah salah satu warga yang memang rumahnya itu masih bentuk rumah adat Melayu, kampung gitu. Kami tadi tengok beberapa ada rumah Melayunya. Di sebuah dusun Muara Uai yang tenang, berdirilah sebuah rumah kayu yang dibangun pada tahun ke-1980. Rumah itu lahir dari semangat gotong royong ketika warga berkumpul untuk membantu membangunnya bagi keluarga suku Petapang. Kini, rumah tersebut menjadi yang tertua di kampung, menyimpan jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Rumah itu dimiliki oleh Ibu Dahniar, seorang perempuan berusia 95 tahun yang mewarisinya secara turun-temurun. Walau usianya telah lanjut, ia masih mengingat betul bagaimana sebagian besar material rumah tetap dibiarkan asli tanpa renovasi, kecuali beberapa bagian seperti kayu panggung yang diganti, serta tangga kayu yang kemudian ditukar menjadi tangga semen. Berarti Pak, kalau ini kan dikayuin kan Pak? Kalau kita tahu kan rumah panggung biasanya bisa plong gitu, bisa diman. Nih guys, bisa kita lihat guys, ini semuanya memang full kayu guys. Dan kalau kita perhatikan guys secara langsung, kalau di luar itu dinding kayu itu vertikal guys. Apa nih? Tapi kalau ini dia horizontal guys. Kurang gitu kan, jadi foto nggak enak nengoknya. Jadi terus ditutup aja gitu. Setelah suka kotor kayak nggak tas ada apa-apanya. Listrik kan masuk, belum lah. Kalau rumah ini mungkin sekitar 65 ya. Dan di sini itu adalah kamar anak laki-laki nih, mungkin bisa kita lihat guys ruangannya. Ini ruangannya kayak gini aja sederhana, tapi di setiap sisi dinding itu dipenuhi dengan jendela. Kayak nggak tas ada apa-apanya. Kita udah naik ke atas dan bisa dilihat ini dia berbentuk panggung. Ini langsung keluar nih, ini tuh kayaknya ruang tamu gitu guys. Dan di setiap rumah Melayu itu dia itu banyak jendela-jendela, di setiap sisi dinding itu ada jendela, dan jendela ini itu ada jendela kamar. Nah ini bisa dilihat guys, ini juga jendela menghadap keluar, menghadap depan rumah itu jendela, itu juga jendela. Kami kembali datang untuk melakukan survei kedua di Dusun Muara Uai dengan tujuan meneliti dan mempelajari salah satu rumah tradisional yang menjadi representasi arsitektur Melayu setempat. Kedatangan kami kali ini tidak hanya untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan sebelumnya, tetapi juga untuk memahami lebih dalam nilai historis, konstruksi, serta karakter ruang yang membentuk identitas rumah tersebut. Melalui pengamatan langsung, wawancara, dan penelusuran detail-detail bangunan, kami berupaya menangkap kekayaan pengetahuan yang tersimpan pada rumah tua ini sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan dikenali oleh generasi mendatang. Di sebuah halaman tenang di Muara Uai, berdirilah sebuah rumah tua bergaya, lontiok, rumah besar yang usianya telah mencapai ratusan tahun. Namun, rumah ini bukan berasal dari kampung itu. Setahun yang lalu, rumah ini dipindahkan dari desa Sepunggu. Sebuah proses panjang yang hampir memakan waktu 1 tahun. Pemiliknya yang kini tinggal di Pekanbaru sengaja memindahkan rumah itu
agar tetap terawat dan bisa menjadi saksi hidup sejarah keluarga. Oh, berarti tangganya bisa dilepas. Bisa, tandanya bisa lepas. Tandanya lengkung kan? Melengkung. 1, 2, 3, 4, 5. Tandanya melengkung perspektif dari atap nih berarti kan? Ikutin atapnya. Rumah ini memiliki 5 anak tangga, termasuk tangga ongkyong yang biasanya memang ada pada rumah rama tradisional. Jendela berukuran kecil, sekitar 0,8 meter, memberi cahaya lembut ke dalam ruangan. Di bagian depan rumah berdiri sebuah ongkyong, lumbung kecil untuk menyimpan padi, yang menjadi pelengkap penting dalam tradisi lama. Dekat dinding, terpajang kaca atau cermin kecil, bukan sebagai dekorasi mewah, melainkan sebagai hiasan sederhana khas rumah-rumah lama. Ukiran Melayu pada bagian rumah ini tampak sebagai ornamen kayu yang rumit dan penuh detail, menampilkan pola sulur-suluran, daun, dan lengkungan yang menjadi ciri khas seni ukir tradisional Melayu. Motif seperti ini biasanya melambangkan keselarasan hidup, kesuburan, dan hubungan manusia dengan alam. Letaknya di sudut dan tepi bangunan menunjukkan fungsinya sebagai penguat identitas budaya, sekaligus penambah keindahan rumah tradisional. Rumah ini masih sering diinggahi, masyarakat sering berkumpul di halaman depan jika ada acara ziarah musbidah. Rumah Lontiok ini bukan sekadar bangunan tua, ia adalah penjaga sejarah, saksi tentang bagaimana masyarakat dulu hidup di tepi sungai, menggunakan sungai sebagai kamar mandi, dan membangun rumah panggung agar aman dari banjir dan satwa liar. Setiap tiang, sambungan pasak, dan lembaran kayunya menyimpan cerita panjang tentang keluarga, adat, dan perjalanan waktu yang terus berubah